warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepi banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, tepatnya di daerah Duren. Ya. Malakasari. Ya, kami dari keluarga besar Padasuka, Pesona, Gasela, dan lain-lain komunitas sepeda ontel Indonesia baru saja selesai goes ke ontel dan sekarang sedang menanti beduk maghrib atau ngabuburit kata orang sekarang. Ya. Oke, sambil kita ngabuburit, saya mau obrol-obrol. Apa itu obrol-obrol? Saya akan obrol-obrolan yang bermutu, sehingga obrolan saya tidak terkesan obrolan. Oke, obrol-obrol. Sore hari ini kita ditemani oleh beberapa sepeda, ya, dan alhamdulillah hadir Romo Kiai Haji Raden Syarif Rahmat sebagai Ketua Umum Padasuka. Kita obrol. Sama Pak Kiai, bagaimana kabarnya Pak Kiai? Sehat ya? Tapi ini keras kan? Kedengeran? Begini Pak Kiai, ini kan kita sudah masuk ke hari yang ke-20 bulan Ramadan. Ini kalau kata orang perantau lagi siap-siap mudik. Cuman sayangnya kan ada larangan mudik. Iya. Tapi bagaimana sebetulnya fenomena mudik itu Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih Pak teman-teman dari paroki, kemudian dari Gasela, dari Padasuka dan Dekos, juga tentunya dari Pesona, Naga Ustaz Joka Sembung, Mustika Ratu, ya, Ratu dan lain sebagainya. Terima kasih telah berkenan berkumpul dengan kita semua. Inilah Indonesia dan kita berada di Tugu NKRI. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kenapa kita harus ngontel dalam kondisi berpuasa, apa tidak lemes ya? Nanti teman-teman yang pernah baca kitab Matius, kalau tidak salah dikatakan bahwa kata Yesus, kalau kamu berpuasa jangan seperti orang yang lemah atau apa gitu, pokoknya lumurilah, minyakilah kepalamu. Di seolah-olah kita jangan kalau puasa tuh kelihatan lemes tapi kudu tetap kelihatan segar. Menora diarani gitu loh. Nah, puasa kok lemes, wah diarani puasa ngidu terus itu, santai aja. Jadi puasa tetap sehat, puasa tetap bugar, dan itu ciri keikhlasan. Kalau orang di muka umum berzikir nangis-nangis itu biasanya nggak ikhlas. Itu bukan ikhlas tapi iklan biasanya gitu. Kan besok bisa di-share ke sana kemari. Nah, berkenaan dengan mudik ya, mudik. Sebenarnya kita ini kan insya Allah akan segera mudik ya. Semuanya akan mudik kita. Karena kita bukan lagi anak-anak dan semuanya akan mudik menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepada Allah akan kembali. Kita akan mudik sama semuanya. Nah, tinggal kapan mudiknya dan bagaimana cara mudiknya, teknis mudiknya tergantung dari kita sendiri. Pasti kita akan mudik, cepat atau lambat pasti akan mudik. Tapi teorinya orang yang berangkat duluan biasanya sampai juga duluan. Dengan usia berapa Gus sekarang? Hampir 60, saya masih jauh ke 60, berarti insya Allah secara teori. Bahasa Inggrisnya lebih duluan lah. Secara teori. Kita semua akan pulang, akan mudik menghadap Allah. Dan itu kampung bahagia yang sebenarnya. Ini apa? Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun. Hidup dunia ini hanya mainan, senda gurau, ngobrol sebentar saja, kayak ngontel sampai tujuan sudah selesai, nggak lama kita ngobrol. Maka karena itu orang ketika diberi kesempatan untuk hidup, hendaknya dia berusaha untuk bagaimana mencari sangu untuk pulang. Dan mungkin dari sekarang kita sudah mengumpulkan di sana, sudah membangun rumah sendiri, sudah membangun tempat tinggal yang mewah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bangun di sana, kita akan kembali ke sana, jangan sampai nanti nggak kebagian rumah.
Nah, apa yang kita lakukan di sini, kumpulkan pahala, kita kirimkan ke sana, transfer ke sana, nanti kita datang di sana pulang kampung yang sebenarnya kita sudah punya rumah yang besar. Nah, orang-orang Islam kan ingat hadisnya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun tempat ibadah, tempat sujud, masjid karena Allah, nanti Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Jadi korbankan sebahagian harta yang kamu miliki yang sebenarnya juga dari Tuhan juga yang ngasihnya, dia suruh kamu korbankan, korbankan saja, uang dia yang ngasih kok. Nanti dia akan bangunkan rumah di dalam surga. Tetapi ketika pulang nanti kita lihat, begitu tahu di 6 Mei ada penyekatan, itu sekarang udah ribut orang, pulang segera duluan, ya. Bukan ancang-ancang, sudah pulang duluan sebelum ditutup jalan dia curi star. Begitulah hamba-hamba Allah yang soleh, biasanya para wali itu dia tahu nanti akan banyak musibah menjelang hari kiamat, banyak bencana, banyak fitnah, mereka sudah minta kepada Allah nyuri star, pingin minta pulang duluan. Ya kan mereka takut ya, takut bahwa di akhir zaman itu akan banyak fitnah ya. Kita disebutkan Al-Quran banyak sekali fitnah, banyak sekali musibah-musibah, terutama kekacauan dalam kehidupan ini, maka mereka takut kena fitnah agamanya, takut rusak imannya, mereka kadang-kadang minta sama Tuhan, Tuhan ambil aku sekarang, ada doanya kan? Wa idza aradta bin nasi fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Sekiranya engkau berkehendak akan aja kekacauan di tengah kehidupan, ambillah aku sekarang juga ya Allah, supaya aku tidak termasuk orang yang kena fitnah tadi itu. Itu orang-orang tertentu ya. Tapi doa seperti ini nggak pernah saya dengar di masjid-masjid, nggak pernah dengar. Dan tidak pernah dengar ada seorang kiai pun naik panggung ceramah tabligh akbar yang berapi-api diakhiri dengan doa, ya Tuhan, daripada aku kena fitnah lebih matikan aku sekarang juga. Tidak pernah ada. Yang ada matikan orang lain malah. Sama dengan doa yang katanya sekali baca Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Ini doa dibaca Nabi, tapi umatnya nggak ada yang baca. Kecilin, nggak ada minta miskin. Coba pengajian dimanapun pasti paling minta rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal supaya bisa nyumbang. Gak ada yang minta miskin, gak ada. Karena doa ini kurang menarik, kurang menarik. Dan kalau dia minta miskin, akhirnya jamaahnya amin semua, kere semua, oh gak kacau. Nah ini tentu orang-orang yang sudah merasa dekat dengan Tuhan, dia takut dipisahkan oleh dunia, takut dipisahkan oleh fitnah dan lain sebagainya, maka dia akan minta, Tuhan aku ingin bertemu dengan Engkau. Hilangkan hijab dinding ini, hilangkan penghalang dari mukaku ini. Nah itu tentu dia ingin cepat mudik kampung. Dan ketika pulang kampung orang beda-beda. Ada yang pulang kampungnya naik pesawat terbang, ada yang naik kereta, ada yang naik bis cepat, ada yang bawa kendaraan pribadi. Tapi ada juga yang naik bis umum, bahkan ada yang numpang kendaraan orang lain. Nah, jalan kaki juga ada, itu supaya nggak kecegat. Kemarin sempat saya punya pikiran karena katanya tidak boleh pakai mobil, nggak boleh pakai motor. Saya bilang ngontel aja pulang kampung aman insya Allah. Nah, yang punya uang banyak tentu naik pesawat, yang uangnya sedang tentu naik kereta. Ada juga yang naik mobil. Tapi orang yang tidak punya uang bisa jadi dia terpaksa jalan kaki atau dia numpang kendaraan orang lain. Nah kita juga sama, kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang nanti masuk surganya cepat seperti petir menyambar, set. Ada juga yang cepatnya seperti naik kuda sembrani, set. Ada juga yang seperti lari biasa, bahkan ada yang tertati-tati. Ada yang kepleset juga, ada yang jatuh juga, tergantung dari berapa ongkos yang dikumpulkan ketika hidup di dunia. Nah hidup di dunia itu yang paling mahal harganya, apa yang paling mahal itu adalah assalam, kedamaian. Orang yang ingin punya simpenan, punya investasi, punya ongkos banyak menghadap Allah nanti, maka di dunia ini dia harus punya jiwa kedamaian dan kasih sayang. Nah itu yang penting. Makanya alhamdulillah sore ini kita kumpul dengan teman-teman dari paroki. Kita sudah selesai Indonesia Pak bicara agama, udah selesai. Besar karepmu dewi-dewi masing-masing agama, dan jangan pernah ada penistaan karena perbedaan agama. Kita urusan etnis suku sudah selesai dari dulu, itu sudah ribuan tahun leluhur kita berjuang untuk menyatukan itu. Dan sekarang NKRI itu bukan negara komunis Indonesia, bukan negara Kristen Indonesia, bukan negara kadrun Indonesia, bukan negara khilafah Indonesia, bukan negara Katolik Indonesia, bukan negara apalagi NKRI.
bukan negara kunyuk Indonesia. NKRI itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kampret, bukan negara kecebong, tapi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah ada yang mencoba untuk kembali menghidupkan keinginan kamu. Pernah dulu kita ada sekelompok orang yang ingin negara ini diatur dengan sistem ini. Tuhan tidak mau karena kita tidak satu. Ada yang ingin dengan sistem ini, Allah juga tidak mau, tidak berkenan. Maka biarkanlah NKRI, sekali lagi, NKRI bukan negara komunis Republik Indonesia, bukan negara Katolik Republik Indonesia, bukan negara Kristen Republik Indonesia, bukan negara Kadrun Republik Indonesia, bukan negara kampret Republik Indonesia, bukan negara kecebong Republik Indonesia. NKRI adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sudah selesai sekira. Ayo kita ciptakan kedamaian. Siapa yang bisa menjaga kedamaian, insya Allah ini dia yang salam, yang selama dalam hidupnya kita senantiasa menebarkan kedamaian. Kita fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami dalam kedamaian. Baru nanti kita berdoa wa adkhilnal jannata darassalam, masukkan kami ke dalam surga, yaitu negeri yang penuh dengan kedamaian. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai Syarif yang telah menjabarkan tentang makna mudik. Nah, kebetulan di tengah-tengah kami hadir saudara-saudara kita dari paroki. Mungkin ada yang ingin memberikan kesan-pesan atau bahkan pertanyaan atau apa pesan dan obrol-obrol ya. Jadi obrolan aja ya. Silakan yang mau ngobrol obrolan. Sudah 9 tahun dan sila ketiga itu persatuan. Makanya pada saat itu KAJ membuat satu tema bahwa mengamalkan Pancasila, yaitu kebinekaan. Kita di sore ini, dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment di Obrol-Obrol.